Shalom dan selamat pagi Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun pagi dan menikmati hari anugerah Tuhan. Harapan saya kita semua berada dalam keadaan yang baik dan disertai Tuhan. Sebelum kita menjalani hari ini, mari kita memulainya dengan perenungan singkat firman Tuhan. Di dalam persiapan saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh tidur dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat atas penyertaan Tuhan. Kami bersyukur kasih setia Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Kebaikan-Mu, penyertaan-Mu selalu saja menjadi bagian yang terindah dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami melewati berbagai pergumulan, penyertaan yang sama itu tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Di pagi hari ini, sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, biar Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca menjadi penuntun untuk langkah kami bagi kami menjalani hari ini. Untuk hamba-Mu yang penuh kekurangan dan keterbatasan, Tuhan menolong, sehingga hamba-Mu mampu menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang 13. Sekali lagi, Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini buat kita semua. Firman Tuhan berjudul Doa Kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Jemaat yang diberkati Tuhan, dunia hari ini diperhadapkan dengan fakta yang sangat menghancurkan hati. Kematian dari hari ke hari terus bertambah. Di dalam kematian ini ada banyak sekali hal-hal yang memilukan. Seorang ibu harus kehilangan anaknya. Seorang suami harus kehilangan istrinya. Seorang anak harus kehilangan orang tuanya. Banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan sehingga mereka harus menahan lapar. Beberapa waktu yang lalu istri saya bercerita bahwa di sekolah tempat ponakan kami sekolah, ada seorang anak yang dulunya gendut, namun belum lama masuk rumah sakit karena gizi buruk dan menjadi kurus. Hal ini disebabkan oleh jualan mamanya yang tidak lagi laku. Sehingga untuk makan saja mereka sulit. Sayangnya sampai hari ini belum ada tanda-tanda bahwa kondisi kita akan membaik. Di tengah keadaan ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, meratap. Merataplah. Ya, merataplah. Meratap bukanlah dosa. Bukan pula tanda kekalahan kita. Dalam ayat 4 dari firman Tuhan yang kita baca, di sana ada frasa, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Artinya sang pemazmur telah sangat lama menangis dan meratap, telah begitu lama dia bersedih
atas pergumulan yang menimpa dia. Ketika pergumulan hidup terasa begitu berat dan menghancurkan kita, maka merataplah. Banyak orang mencoba mencari jawaban terhadap misteri penderitaan. Orang-orang yang rasionalisme mencari penjelasan. Mereka yang menganut paham romantisme mencari nafas kebebasan. Namun bagi kita, jika pergumulan berat dan menghancurkan itu menyerang kita, dan kita tidak memiliki jawabannya, maka menangislah, merataplah. Karena seperti yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 56 ayat 9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Namun firman Tuhan tidak pernah hanya meninggalkan kita pada proses meratap saja. Ratapan di dalam kekristenan merupakan salah satu jalan di mana kita menuju tarian sukacita. Di tengah ratapan kita, di waktu yang sama kita membangun harapan. Firman Tuhan memberikan kita ruang untuk meratap, namun tidak meninggalkan kita sampai di situ saja. Karena Allah setia dan Ia mengasihi kita. Dalam Mazmur 13 dari firman Tuhan yang kita baca, di sana dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Setelah dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, pemazmur meratapi kehidupannya yang penuh pergumulan itu. Ia tidak dapat memahaminya, mengapa semua itu terjadi padanya. Dan bahkan Allah terasa begitu jauh. Namun hal yang mengejutkan adalah di saat yang seperti itu pada ayat yang ke-6 ia tetap berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Di tengah penderitaan yang berat dan di tengah ketidakmengertian kita atas semua hal yang terjadi, tapi pemazmur mengajarkan kita untuk tetap percaya kepada kasih setia Allah. Singkatnya, Allah adalah harapan kita. Karena itu melewati berbagai pergumulan hidup yang menghancurkan semangat kita, yang memporak-porandakan kehidupan kita, maka merataplah, menangislah. Ratapilah kerapuhan kita, ketidakmengertian kita, ketidakberdayaan kita, kehilangan kita, penyesalan kita, dan lain sebagainya. Merataplah. Namun di tengah ratapan itu, firman Tuhan mengingatkan kita, berharaplah. Berharaplah kepada Allah yang kasih-Nya setia kepada kita. Merataplah dan berharaplah kepada Allah. Karena seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai dengan 39, saya bacakan buat kita semua. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun segala sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika kita menaruh harap kepada Allah, Paulus berkata dalam Roma pasal yang ke-5, pengharapan itu tidak mengecewakan. Kiranya Tuhan yang penuh kasih setia itu menyertai kita sepanjang hari ini. Nikmatilah hidup, menikmatilah hidup yang Tuhan percayakan. Jika ada hal yang berat, pergumulan yang berat, ratapilah. Namun di tengah ratapan kita itu, ada harapan yang dibangun dan diarahkan kepada Allah yang setia dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di tengah kehidupan yang kami jalani, ada banyak pergumulan, ada banyak penderitaan yang tidak mampu kami cerna. Otak kami, pikiran kami tidak mampu melampauinya. Kami tidak mengerti.
Namun di waktu yang sama penderitaan itu menyiksa kami, menghancurkan kehidupan kami. Maka kami Tuhan meratap. Kami meratap. Namun di waktu yang sama kami berharap. Firman-Mu menguatkan kami bahwa kami harus berharap kepada Engkau dan harapan kami tidak mengecewakan. Berbagai ratapan kami ketika kami berharap kepada Engkau akan Engkau ubah menjadi tarian sukacita. Sertai kami Bapa, pelihara kami, bimbing kami di dalam kehidupan yang Allah percayakan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini, Ibu Bapak jemaat yang diberkati Tuhan. Tuhan menyertai kita. Amin.